batehe arkanam sarehe jarehe ho. Syukriya syukriya kallale kabab kel kudal kijal talje talje mereho batehe hel jawabehe parogahe parogahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sahabat da'i dimanapun berada yang berbahagia. Ditinjau dari dimensi waktu, semua yang ada pada lokasi sosial maka dapat dipandang sebagai generasi. Demikian ungkapan Profesor Dr. Sartono Kartadiharjo, seorang sejarawan Indonesia. Anak adalah generasi harapan orang tua. Pemuda-pemudi adalah generasi harapan bangsa dan agama. Sebagaimana Syekh Ahmad Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga dari Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadi syubati amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Di tangan-tangan para pemudalah terdapat segala urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Hadirin, bukankah telah terukir indah di dalam sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia dan kejayaan Islam tidak terlepas dari peranan para pemuda yang gagah berani, yang rela mengorbankan hartanya, waktunya, jiwa, raga, bahkan nyawa jika memang diperlukan sekiranya. Namun sayang, sungguh sayang hadirin, generasi muda kita sekarang ini telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan, di mana kejujuran dan ketulusan sudah tertutup oleh kekuasaan, kewajiban sudah mulai terabaikan, kebaikan sudah mulai terhapuskan akibat munculnya kezaliman, kekejaman, kerusakan, bahkan kebinasaan yang sudah tak bisa terelakkan. Na'udzubillahi min zalik hadirin. Sehingga muncul sebuah pergerakan. Pemuda butuh sosok berakhlak di garda terdepan. Pemuda butuh sosok panutan. Pemuda butuh sosok suri tauladan. Padahal hadirin, sudah jelas-jelas jikalau kita berbicara masalah akhlak, kita semua sudah mengetahui bahwasanya manusia yang memiliki akhlak yang paling mulia, manusia yang memiliki akhlak paling agung adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hadirin, saking mulianya akhlak Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kemuliaan akhlak Rasul di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qalam ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, kata Allah hadirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi fisik yang sangat sempurna. Gerak-gerik Rasulullah, berjalannya Rasulullah menunjukkan keistimewaan Rasulullah sebagai figur yang patut kita contoh, yang patut kita jadikan tauladan, yang patut kita jadikan panutan dalam kehidupan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada, benar adanya pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif. Tiba-tiba berdakwah, dilempari batu, dilempari hinaan, dilempari celaan.
sampai hadirin kening Rasulullah berdarah, giginya sudah mulai tanggal dan kakinya banyak yang terluka, sampai Masya Allah Zaid bin Sabit tak mampu untuk menjadi tameng bagi Rasulullah hadirin. Lalu berteduh di suatu tempat, turun malaikat Jabal hadirin. Lalu malaikat Jabal, malaikat gunung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, angkat tanganmu ke langit. Mudyadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit. Is'alallaha, mintakan kepada Allah agar kami angkat kedua bukit Taif ini. Lalu kami impit orang-orang yang tidak memiliki sopan santun kepadamu tersebut." Murka malaikat hadirin. Namun apa jawab Rasulullah? La, tidak. Mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat nanti di negeri Taif ini, di tanah Taif ini akan hadir, akan lahir, akan muncul anak-anak, orang tua, dewasa, muda-mudi, yang laki, yang perempuan yang mencintai Rasulullah dan mencintai Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilempari batu rodin, dihidak rodin, dicelak rodin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin. Lalu lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan syahdu, "Ilahi, duhai Allah Rabbku, ila man takiluni, kemana lagi engkau akan membawaku? Am ila qaribin yu'zini, apakah tempatnya masih jauh dan engkau akan menghinakan aku lagi di sana? Am ila ba'idin yu'zinuni, atau ke tempatnya masih jauh dan engkau akan menghinakan aku lagi di sana?" Fa ana radin ya Rabb, fa ana radin, saya ridha ya Allah, saya ridha malam takhdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepadaku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadirin, dilempari batu masih ridha, dicaci maki masih ridha, asalkan Allah yang tidak murka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian hadirin, sudah jelas bahwasanya para pemuda butuh sosok yang seperti Rasulullah, bahwasanya para pemuda butuh panutan yang seperti Rasulullah, bahwasanya pemuda butuh sosok cerita uladan yang seperti Rasulullah. Oleh sebab itu, saya mengajak pada seluruh teman-teman semua, pada para sahabat semua, mari sama-sama kita tiru akhlak Rasulullah. Mari kita contoh kemuliaan akhlak Rasulullah. Bayangkan hadirin, apabila para pemuda kita memiliki akhlak kemuliaan seperti Rasulullah, memiliki akhlak yang agung seperti Rasulullah, fa insyaallah hadirin, kita akan mampu menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan dunia yang aman, sejahtera, dan dengan para pemuda yang hebat, kuat, dan bermartabat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.